Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiani Nuralifah, NPM 1917011077 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Secara garis besar, identitas nasional sebagai suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi atau negara. Kata identitas berasal dari identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan tertentu. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang dihimpun menjadi satu kesatuan. Identitas nasional bangsa Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karakteristik identitas nasional. Sebelumnya, apa itu pengertian dari karakteristik? Karakteristik adalah suatu sifat yang terbentuk karena tabiat atau kebiasaan dari pola kehidupan yang dijalankan oleh ragam individu dari suatu negara. Karakteristik identitas nasional antara lain, yang pertama, adanya persamaan nasib. Semua hal ini dibuktikan dengan sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama kurang lebih 350 tahun. Kondisi saat itu dirasakan hampir oleh seluruh rakyat Indonesia, dan hal ini tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Sinur Angela Putri, NPM 1917011091. Saya akan melanjutkan materi karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional yang selanjutnya adalah adanya keinginan untuk merdeka, di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki keinginan yang sama untuk terbebas dari belenggu penjajahan, baik secara fisik maupun mental. Sehingga hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karakteristik identitas nasional yang selanjutnya adalah kesatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Karena itu, setiap pulau di dalamnya memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa yang berbeda pula, dari Sabang sampai Merauke. Dan hal ini menjadi karakteristik tersendiri bagi bangsa Indonesia yang sangat berharga dan unik. Sehingga dapat kita simpulkan, karakteristik identitas nasional bangsa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persamaan nasib, adanya keinginan untuk merdeka, dan kesatuan Indonesia. Hai semuanya, nama saya Detya Pasca Fakira dari jurusan Kimia Angkatan 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, menganut agama adalah suatu kewajiban berdasarkan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, masyarakat Indonesia itu sangat dikenal dengan masyarakat yang agamis, karena setiap masyarakat Indonesia itu wajib untuk menganut agama dan memiliki Tuhan yang dipercayainya. Kemudian yang kedua itu adalah ada suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia ini ada banyak sekali, dan kalian harus tahu itu tuh udah mulai punah sekarang. Padahal suku bangsa ini menjadi salah satu identitas nasional dari Indonesia. Jadi sangat diperlukan kesadaran tiap masyarakat Indonesia untuk menjaga
suku bangsanya masing-masing. Yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan menjadi suatu tradisi yang hanya dilakukan orang Indonesia. Seperti ya contohnya, kalau kita Idul Fitri, pasti kita masak banyak banget, kayak mungkin masakan khas Indonesia, dan itu merupakan suatu tradisi kan dari Indonesia itu sendiri, dan itu perlu dijaga. Yang keempat ada bahasa. Bahasa itu merupakan lambang atau simbol secara verbal dari Indonesia. Jadi bahasa adalah identitas nasional Indonesia. Bahasa identitas nasional Indonesia itu juga bukan cuma bahasa Indonesia, tapi bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kalian tahu kan betapa banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan itu harus dijaga karena itu sebagai identitas nasional Indonesia. Sudah seharusnya kita menjaga seluruh identitas nasional Indonesia, karena kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia, terus siapa lagi yang mau jaga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Anissa Violeta, NPM 19170110076. Di sini saya akan membacakan materi proses berbangsa dan bernegara. Jadi, proses berbangsa dan bernegara itu dilihat secara teoritis dan secara rangkaian peristiwa. Untuk secara teoritis dilukiskan sebagaimana dalam keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, terjadinya negara tidak serta dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan menghasilkan proklamasi. Dengan proklamasi ini tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Poin ketiga, terjadinya bangsa Indonesia adalah kehendak seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, ada kehendak dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. Untuk proses berbangsa dan bernegara yang dilihat dari berbagai rangkaian peristiwa dibedakan. Untuk proses berbangsa itu bisa dilihat dari adanya kerajaan Majapahit dan adanya kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, yaitu berdirinya organisasi pergerakan nasional yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Sutopo pada tanggal 20 Mei 1908. Ia menjadi pelopor berdirinya organisasi pergerakan nasional lain di belakang hari. Di belakang Sutomo ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa, terutama kepada para mahasiswa Stovia atau mahasiswa kedokteran. Lalu dengan adanya Sumpah Pemuda yang dikeluarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Faktor penting pembentukan suatu bangsa ada 3, yaitu adanya keinginan bersama untuk merdeka dan lepas dari penjajah. Yang kedua, adanya kesatuan wilayah dan tempat tinggal. Yang ketiga, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran. Lalu untuk peristiwa proses bernegara, yaitu adanya pada zaman penjajahan Jepang terdahulu, pemerintah Jepang itu berjanji akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koiso dalam sidang Teikuku Gikoi atau Parlemen Jepang. Tapi realisasi ini dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Lalu setelah itu adalah pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Badan yang mulainya buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang takluk pada Sekutu, maka badan ini mempunyai sifat badan nasional yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Lalu tonggak utamanya yaitu pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian yang kedua, ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai daerah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Selain itu, faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat bangsa Indonesia beserta identitasnya. Melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya, hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat bangsa dan negara-negara bangsa identitas bangsa Indonesia yang mengemukakan suatu nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Faktor penting lainnya yang mendorong tumbuhnya kesadaran kebangsaan di Indonesia adalah digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai bahasa kebangsaan yang bersama-sama, agama Islam memecahkan kecenderungan nasionalisme sempit di Indonesia. Bahasa Melayu ternyata diterima di masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki bahasa daerah atau suku yang cukup berpengaruh digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat daerah suku tersebut. Digunakannya bahasa Melayu dalam pergaulan antar etnis turut mempercepat tumbuhnya kesadaran kebangsaan di Indonesia. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dalam perjuangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam bahasa Latin yaitu konstitut, yang artinya sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Konstitusi biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur dalam hal-hal yang terperinci, melainkan hanya memaparkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pemerintah peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dalam hukum. Istilah merujuk tersebut secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, hukum, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahim. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hakikat dan fungsi daripada konstitusi. Hakikat konstitusi yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Bersifat fundamental di sini artinya dia bersifat sebagai dasar-dasarnya. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Lufira dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Fungsi konstitusi. Secara umum, konstitusi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen, yaitu lembaga substruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara yang lain. Yang ketiga, sumber hukum yang tertinggi, artinya seluruh peraturan dan perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi atau undang-undang dasar. Secara khusus, fungsi konstitusi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fungsi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional. Yang kedua, fungsi konstitusi dalam negara komunis. Fungsi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Kedua, sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan. Yang ketiga, sebagai perwujudan dari supremasi hukum yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya. Fungsi konstitusi dalam negara komunis. Yang pertama, sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat yang komunis. Yang kedua, sebagai pencatatan formal atau legal dari perjuangan yang telah dicapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rehan Mubarak dari kelompok 3 PKN akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan konstitusi. Dalam pelaksanaannya, konstitusi
atau Undang-Undang Dasar 1945 banyak mengalami perubahan sistem politik negara Indonesia yang biasa disebut dengan dinamika pelaksanaan konstitusi. Dalam perubahannya tersebut ada 5 faktor yang merubah tersebut. Dari yang pertama itu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Itu adalah Undang-Undang Dasar yang pertama. Di sini sistematisnya presidensil, sistemnya parlementernya presidensil. Tetapi negara Belanda, negara-negara tetangga yang lain masih ingin menjajah Indonesia. Dan mulailah dipecah belahkan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Mulailah kita ke fase yang kedua, yaitu Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Di sini adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS. Itu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Di sini sistematisnya negara dalam sistem parlementer. Dikarenakan negara telah dipecah belahkan menjadi 4 atau 3 belah. Yang satu serikat, persatuan, dan negara pasudan yang lainnya. Di sini sistematisnya masih diacak-acak, ibaratkan gitu. Undang-undang diacak-acak oleh negara Belanda. Mulailah berubah pada tanggal 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara adalah undang-undang yang dibuat oleh Presiden Soekarno setelah KMB atau Konferensi Meja Bundar, yang dimana undang-undang dasar tersebut banyak milik kontroversial. Salah satunya yaitu kontroversi tentang keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisikan presiden di atas dari segala-galanya. Kenapa bisa seperti itu? Dan juga ada suatu undang-undang yang menjelaskan presiden seumur hidup. Dan presiden di sini mengeluarkan dekret yang sangat membuat wakilnya yaitu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dan mulai terbentuklah sistem kabinet dalam Indonesia. Dan dilanjutkan lagi kepada Undang-Undang Dasar. Nah, di sini kita udah kembali lagi ke Undang-Undang Dasar yang sebelumnya. Di sini di mana di zamannya Presiden Soekarno mengganti dengan Presiden Soeharto, di mana dari Orde Lama ke Orde Baru. Di sini memiliki banyak perubahan dari Undang-Undang Dasar tersebut dan tidak merubah Undang-Undang Dasar yang sebelumnya, yaitu perubahan-perubahan mengenai ekonomi dan penetapan pemilihan presiden dan pemilu. Dan dilanjutkan dengan Undang-Undang 1945 yaitu Undang-Undang Amandemen. Ini dari 1999 sampai sekarang. Di sini sudah sampai ke amandemen yang keempat. Nah, di sini udah ada namanya Orkesbah yang berisikan presiden di atas dari segala-galanya. Kenapa bisa seperti itu? Dan juga ada suatu undang-undang yang menjelaskan presiden seumur hidup. Dan presiden di sini mengeluarkan dekret yang sangat membuat wakilnya yaitu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dan mulai terbentuklah sistem kabinet dalam Indonesia. Dan dilanjutkan lagi kepada Undang-Undang Dasar. Nah, di sini kita udah kembali lagi ke Undang-Undang Dasar yang sebelumnya. Di sini di mana di zamannya Presiden Soekarno mengganti dengan Presiden Soeharto, di mana dari Orde Lama ke Orde Baru. Di sini memiliki banyak
perubahan dari Undang-Undang Dasar tersebut dan tidak merubah Undang-Undang Dasar yang sebelumnya, yaitu perubahan-perubahan mengenai ekonomi dan penetapan pemilihan presiden dan pemilu. Dan dilanjutkan dengan Undang-Undang 1945 yaitu Undang-Undang Amandemen. Ini dari 1999 sampai sekarang. Mungkin cukup sekian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.